Hari ini masuk di chapter ketiga, materi ketiga di mata kuliah Green Management mengenai sustainability dalam perspektif lingkungan hidup. Ya tentunya dalam mata kuliah ini benang merah ya atau poin utama dalam kita melihat kacamata manajemen hijau, tentunya salah satu titik beratnya adalah concern terhadap lingkungan hidup. Ya sebagaimana di pertemuan minggu lalu kita concern kepada aspek people, yaitu melalui atau perwujudannya melalui CSR, ya di mana pada materi hari ini penekanannya adalah pada lingkungan hidup. Oke, ini ada prinsipnya atau konsepnya dari John Elkington tahun 77 mengenai 3P yang perlu kita ingat, baik ini ada di mata kuliah etika bisnis maupun di green management, bahwasanya bisnis selain tentunya mencari profit juga harus mementingkan seluruh stakeholder ataupun mementingkan people, mementingkan orang-orang di sekitar bisnis tersebut, dan juga bisnis juga memiliki konsekuensi ya, terhadap lingkungan hidup, ya di mana mungkin era-era 1 dekade 2 dekade belakangan ya planet ataupun lingkungan menjadi salah satu point of concern dalam satu perusahaan atau bisnis ya dijalankan ya. Oke, tentunya aspek planet ini atau aspek lingkungan yang akan kita bahas pada hari ini, penekanannya adalah bagaimana kita sebagai dalam kacamata perusahaan juga peduli terhadap lingkungan hidup ya sehingga bisa berkelanjutan dan juga dapat menjaga biodiversity yang mungkin topik ini ataupun hashtag ini cukup viral gitu ya, terutama di bidang akademis ya, pendidikan ya, dan juga dalam kaitannya dengan sustainability perusahaan, di mana ya saat-saat ini ya perusahaan banyak dilakukan rating ya atau ketika menerbitkan instrumen keuangan untuk pendanaan, salah satu aspek yang dilihat juga bagaimana perusahaan tersebut ya peduli atau keramahannya terhadap lingkungan gitu ya. Oke, di antara manfaat green management yang sudah disampaikan di materi sebelumnya ya, bahwa sebagian besar ya tentunya manfaat green management adalah untuk lingkungan ya, selain terhadap sisi profit ya, kemudian terhadap aspek people ya, manfaat green management juga untuk manfaatnya banyak terhadap lingkungan, salah satunya mengurangi jejak karbon ya, emisi gas buang, atau bahkan material footprint kalau di discussion yang lebih advance gitu ya. Kemudian ya manfaat lainnya bagi lingkungan bisa memperkecil resiko lingkungan dalam jangka panjang yang berkaitan dengan kerusakan alam, kerusakan sumber daya alam, atau konservasi energi yang terutama energi-energi sumber energi yang habis ya atau tidak bisa didaur ulang gitu ya. Dan juga mengenai pencemaran serta pengelolaan limbah yang saat ini juga masif dilakukan sertifikasi di dunia industri ya. Oke, kemudian lingkungan hidup ya. Ini ada satu tendensi untuk percaya bahwa tantangan lingkungan itu selalu menciptakan beban bagi bisnis, dan bahwa kepentingan lingkungan dan bisnis selalu bertolak belakang. Jadi ada dogma ataupun ada asumsi ataupun ada hipotesis bahwasanya ya kalau kita ingin concern terhadap lingkungan atau perusahaan lingkungan menjadi salah satu tantangan dalam bisnis mereka gitu ya. Nah, ini biasanya dikaitkan dengan beban lingkungan tadi adalah sama dengan beban cash ya yang harus disisihkan dari sisi cash flow oleh perusahaan. Ya, meskipun tentu saja dapat terjadi bahwa peraturan lingkungan dapat menambah biaya untuk operasi bisnis dan membatasi pilihan bisnis, ya, tetapi mereka juga dapat memberikan peluang bisnis. Jadi memang namanya bisnis, namanya perusahaan, ketika kita concern terhadap lingkungan, ini memiliki trade off ataupun memiliki konsekuensi. Di satu sisi ini bisa menjadi tantangan dalam arti karena ada biaya di dalamnya, ya harus mengelola limbah lebih lebih proper lagi ya, kemudian harus tersertifikasi dengan baik, harus comply terhadap peraturan yang mungkin itu sering dikaitkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan gitu ya. Namun di sisi lain ya atau sebaliknya, ini juga bisa memberikan manfaat dalam kacamata bisnis itu sendiri. Ya ternyata kalau kita atau perusahaan concern terhadap lingkungan juga bisa memberikan peluang bisnis selain biaya-biaya tadi ya dalam jangka pendek gitu ya. Sebagaimana kita lihat ya di modul ini gambarnya dalam melihat satu angka ya, bisa seseorang melihatnya dari perspektif sebelah kiri itu dia melihat angka 6 ya, tapi orang yang di sebelah kanan melihatnya sebagai angka 9, atau secara kontekstual di mana contoh ya misalkan ada satu perusahaan mobil melihat bahwasanya efisiensi bahan bakar yang diamanatkan atau didorong kebijakannya oleh pemerintah ini sebagai satu cost atau beban ya dalam perusahaan tersebut menjual
mobil SUV besar gitu ya, karena identik dengan cc yang tinggi ya, kemudian boros bahan bakar, terutama jika bahan bakarnya masih berbasis minyak fosil gitu ya. Nah, ini tentu akan menjadi tantangan bahkan ancaman bagi perusahaan mobil SUV tersebut. Ya, namun ya di lain sisi perusahaan lain ini bisa memandangnya sebagai sebuah peluang ya, karena adanya tren ini atau adanya dorongan dari pemerintah gitu ya, sehingga ini dimanfaatkan oleh perusahaan B justru untuk memasarkan mobil berbahan bakar yang efisien ya, atau minimal mobil hybrid, atau sekarang bahkan sudah banyak mobil listrik gitu ya. Sehingga lingkungan hidup ya, kita concern ke sana, perusahaan aware akan untuk menjaga lingkungan ya, ini tidak hanya ya sebagai beban tapi juga bisa dilihat di lain sisi ini juga sebagai sebuah peluang. Kemudian banyak pengamat percaya kita telah memasuki revolusi keberlanjutan ya, zaman di mana perlombaan untuk menciptakan lingkungan dan ekonomi yang berkelanjutan ya, baik produk dan layanan, kemudian menciptakan peluang bisnis tanpa batas. Ya, artinya kalau kita lihat ya dunia atau teman-teman di industri, di perusahaan ya, terutama perusahaan-perusahaan yang emiten, yang dia go public ya, dia TBK listed di bursa, baik bursa di Indonesia ataupun bahkan bursa di luar, itu ya yang menjadi salah satu diinternalisasi melalui visi dan misi perusahaan ya, atau values, nilai-nilai ya, atau culture, budaya-budaya di perusahaan ya, banyak mengimpos masalah concernnya terhadap lingkungan selain aspek people ya, dan juga profit itu sendiri ya. Banyak juga sekarang ya itu sertifikasinya ya, bahkan penerbitan instrumen pendanaan ya, baik itu obligasi ataupun sukuk, itu ada istilah-istilah green sukuk, green obligasi ya, atau obligasi yang ramah lingkungan dan sebagainya. Ya, ini atau kalau di dunia akademisi kita bisa lihat, mungkin kita lagi, teman-teman lagi skripsi ya, lagi banyak nulis, lagi banyak download jurnal, yaitu banyak bahasan mengenai sustainability ya, baik dalam konteks green economy kah atau green management ya, ini macam-macam ya. Bahkan salah satu, kalau kita baca roadmap penelitiannya Dikti gitu ya, ke depan salah satu topik yang menarik adalah bahasan mengenai green economy ya. Salah satu topik di hibah yang dicanangkan oleh Dikti adalah mengenai green economy. Jadi ini sudah hampir merata baik di sisi praktis maupun di sisi akademis ya, mengenai revolusi keberlanjutan ini ke depan tentunya akan lebih serius lagi. Ya, kemudian ini sebagaimana yang terjadi di revolusi industri ya, kalau dia tidak bisa beradaptasi, menyesuaikan ataupun berubah bahkan, maka ya kita ketahui bersama akan ada pemenang, di saat yang bersama juga ada yang pecundang ya, atau kalah dalam revolusi keberlanjutan ini. Ya. Kemudian dikatakan bahwasanya pemenang ekonomi adalah perusahaan dan industri yang paling banyak melakukan kebaikan lingkungan. Jadi akan inline antara profit ya dengan bagaimana perusahaan bisa mengelola aktivitas bisnisnya ya, dengan memperhatikan lingkungan ya, termasuk lingkungan hidup. Oke, kita refleksi sejenak ya dari bukunya uh, Hartman ya, punya Hartman, buku yang cukup terkenal ya, buku yang menurut saya cukup cukup detail ya, cukup detail bahasannya, secara teori sangat bagus, begitu juga memberikan contoh-contoh yang terkini gitu ya. Jadi penulisnya tidak hanya sekedar akademisi tapi juga berkolaborasi dengan praktisi, sehingga dalam contoh-contohnya banyak memberikan pencerahan, banyak berkontribusi dalam eh, tema-tema seputar etika bisnis dan juga bisnis yang ramah terhadap lingkungan. Ya, kita refleksi mengenai kaidah etika dan norma bisnis. Ini teman-teman sudah pelajari di mata kuliah etika bisnis ya, di MKCU ya. Kalau masih ada atau kalau yang ambil ya. Ya, di sini etika adalah standar perilaku bermoral, yaitu perilaku yang diterima oleh masyarakat sebagai benar atau salah. Kemudian etika adalah masalah keyakinan tentang tindakan yang benar dan yang salah, atau tindakan yang baik dan yang buruk yang mempengaruhi hal lainnya. Perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan yang bermanfaat atau sebaliknya yang membahayakan. Selanjutnya, kaidah selanjutnya atau aturan main berikutnya adalah etika bisnis adalah perilaku etis atau tidak etis yang dilakukan manajer ya, dalam konteks perusahaan. Kemudian turun lagi, etika manajer adalah standar perilaku yang memandu ya manajer tersebut dalam pekerjaan manajer tersebut berikut dengan timnya. Oke, dilema etis bisnis yang umum adalah adanya trade off ya, atau adanya pilihan-pilihan antara kejujuran dengan integritas ya, adanya loyalitas terhadap perusahaan atau kebenaran atau integritas yang diutamakan ya, atau adanya konflik kepentingan di dalamnya, itu juga sering menjadi dilema ya, atau mengungkapkan pelanggaran perusahaan ya, ini juga sering jadi dilema, apakah kita ya harus ungkapkan, apakah kita harus loyal ya terhadap perusahaan dengan
membiarkan ya kondisi tersebut. Ya, ini adalah diantara dilema-dilema yang sering dihadapi dalam konteks etis ya dalam bisnis secara umum. Kemudian ada model prinsip etika dalam bisnis, ada klasifikasinya. Secara garis besar ada 3 aliran, ada 3 jenis, 3 klasifikasi model prinsip etika dalam bisnis. Yang pertama ada deontologi, kemudian yang kedua ada utilitarianisme, dan yang ketiga adalah teleologi. Ya, di mana deontologi ya pendekatannya lebih kepada concern terhadap norma-norma, dalam hal ini ya norma sosial dan juga masalah norma hukum, compliance-nya terhadap hukum. Kemudian kalau utilitarianisme adalah kaitannya dengan bagaimana membuat pihak-pihak di sekitar bisnis kita senang ya atau bahagia. Ya, kemudian yang teleologi ada kaitannya dengan sikap spiritualisme, ada hubungannya dengan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai altruistik di dalamnya. Kita lihat lebih detail ya. Jenis yang pertama atau klasifikasi model yang pertama yaitu deontologi. Ini prinsip utamanya adalah tindakan itu sendiri yang memiliki nilai moral intrinsik, yang berarti satu tindakan dianggap baik atau buruk berdasarkan pada apakah itu mengikuti aturan atau prinsip moral tertentu. Ya, jadi dia nggak peduli konsekuensi dari tindakan itu apakah akan menyenangkan pihak manajer perusahaan ataukah owner atau orang-orang di internal perusahaan ya, atau akan menyenangkan supplier atau buyer ya, stakeholder kita. Ya, dia tidak peduli ya. Yang penting adalah tindakannya, selama tindakannya comply, selama tindakannya mematuhi aturan ya, dia tidak peduli apakah itu ya akan memberikan kesenangan ya atau kebahagiaan pada pihak lain atau tidak gitu ya. Kemudian fokus utamanya kewajiban atau ketaatan terhadap aturan moral. Ya, contoh dalam konteks bisnis ini fokus kepada kepatuhan terhadap kode etik, ya, kemudian hukum, prinsip moral tertentu tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan tersebut ya. Mungkin ya entah customer akan marah gitu ya misalkan ya, atau akan ditegur manajer ya selama dia menjalankan SOP dengan benar, ya maka hal tersebut tidak mengapa dalam klasifikasi model yang pertama. Kemudian ya prinsip utama yang kedua, utilitarianisme, yaitu adalah tindakan yang menghasilkan akumulasi kebahagiaan atau kesejahteraan terbesar bagi sebagian orang. Ya, ini dianggap sebagai tindakan yang benar ya. Jadi asumsi bahwa yang dilakukan selama yang dilakukan benar ya, tanpa mengecek lagi prosedur SOP atau bahkan peraturan eksternal. Yang penting bos senang, supplier senang, ya buyer senang, stakeholder lingkungan masyarakat seluruhnya senang, ya maka tindakan tersebut dapat dibenarkan. Ini adalah prinsip utama dari utilitarianisme. Ya, kemudian fokus utamanya adalah konsekuensi atau hasil dari satu tindakan. Ya, nggak penting underlying-nya, landasannya apa ya. Yang penting konsekuensinya atau hasilnya baik ya, akan diterima masyarakat ya. Seperti halayak mayoritas ya berperilaku seperti itu, atau melanjutkan yang sudah ada tanpa membaca aturan yang sebenarnya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari klasifikasi model yang kedua. Oke, kemudian contoh dalam konteks bisnis, ini contohnya ya mengevaluasi tindakan berdasarkan dampaknya terhadap pemangku kepentingan atau stakeholder tadi, seperti karyawan, konsumen, dan masyarakat secara keseluruhan. Pokoknya yang dianggap menguntungkan, membahagiakan sebanyak mungkin orang, ya ini akan dianggap sebagai tindakan yang etis, walaupun kita belum tahu apakah ya itu sesuai dengan hukum atau aturan main ya yang ada gitu ya. Kemudian klasifikasi model yang ketiga ini adalah teleologi, di mana prinsip utamanya adalah tindakan yang dinilai berdasarkan pada tujuan atau akhiran yang diinginkan, bukan pada aturan atau konsekuensi langsungnya. Fokus utamanya juga ini adalah masalah akhirnya atau tujuan dari satu tindakan. Dalam konteks bisnis, pendekatan teleologi ini akan menilai tindakan berdasarkan apakah itu mencapai tujuan-tujuan tertentu yang dianggap baik atau benar oleh perusahaan atau pemangku kepentingan ya. Misalnya jika tujuan perusahaan adalah berkelanjutan ya atau mengenai keberlanjutan lingkungan, maka tindakan yang diambil akan dinilai berdasarkan kemampuannya untuk mencapai ya tujuan tersebut. Ya, jadi dalam konteks teleologi ini dia memiliki konsekuensi yang lebih long termis atau jangka panjang ya dibandingkan dengan perbedaannya dengan klasifikasi model yang kedua ya. Ya kalau yang ketiga dia ada semacam noble purpose ya, tujuan-tujuan mulia yang ingin dicapai ya, yang dibuat senang, tidak hanya yang tindakan-tindakan yang jangka pendek. Ya, karena ada nilai spiritualitasnya tadi kalau kita breakdown di modelnya ya, sehingga pada klasifikasi model teologi ya teleologi adalah sifatnya jangka panjang. Namun secara praktek ya ini para akademis atau para ahli di bidangnya membaginya klasifikasi model menjadi tiga, namun pada prakteknya ya ketiga pendekatan ini seringkali dipadu-padankan ya, tergantung pada konteks dan juga kompleksitas maupun situasi yang ada.
Oke, kita masuk kepada konsep inti di mana masalah atau aspek lingkungan ini juga kerap diasosiasikan dengan praktek bisnis yang berkelanjutan, di mana mereka yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan untuk memenuhi ya kebutuhan masa depan. Jadi bagaimana kebutuhan kita, demand kita saat ini bisa dipenuhi oleh perusahaan, bisa dipenuhi supply-nya oleh pabrik-pabrik, oleh manufacturing company, gitu ya, oleh produsen-produsen, gitu ya. Tapi kita tidak mengorbankan generasi mendatang ya, cucu cicit kita ya, anak kita ya, jangan sampai apa namanya alam menjadi rusak sehingga kebutuhan mereka ke depan ya tidak akan apa terpenuhi atau menjadi apa tidak comply terhadap lingkungan gitu ya, kekurangan apa tutupan hutan ya, cover cover crop gitu ya. Apa oksigen terganggu kah ya, atau bahan baku kayu kekurangan kah ya, atau minyak yang bahan bakunya dari bunga matahari kah, dari kelapa sawit kah, gitu ya, itu sudah mulai berkurang suplainya, ya kita nggak mau seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya konsep intinya adalah strategi kelestarian lingkungan. Ini terdiri dari tindakan perusahaan yang disengaja untuk melindungi lingkungan, memberikan umur panjang bagi sumber daya alam, menjaga ekologi, sistem pendukung bagi generasi mendatang, dan menjaga kerusakan planet. Ya, bahkan banyak bisnis-bisnis yang saat ini dikaitkan ya dengan bisnis yang tidak ramah lingkungan seperti pertambangan misalnya ya. Nah, mereka juga sudah mulai apa namanya berusaha ya, berusaha semaksimal mungkin mereka untuk ramah lingkungan ya. Jadi misalkan di pertambangan apa di pertambangan batu bara gitu ya. Nah, bagaimana mereka di lahan-lahan apa kerukannya gitu ya. Itu mereka ada konsekuensi harus tanam sekian ribu pohon ya. Kalau teman-teman lihat ada indeksnya ya, sustainability index daripada perusahaan-perusahaan, termasuk diantaranya perusahaan-perusahaan yang selama ini dianggap merusak lingkungan, salah satunya pertambangan. Yang saya perhatikan ya ada khusus di Indonesia, banyak juga perusahaan pertambangan, terutama yang besar-besar yang valuasi sahamnya tinggi-tinggi seperti apa yang mungkin teman-teman ikutin saham, ada yang perusahaan pertambangan yang mencuat nilai sahamnya, dia itu salah satunya juga didorong atau ada trigger karena mereka concern juga terhadap lingkungan. Ya, apalagi yang bisnis di luar yang apa tidak terkait dengan lingkungan ya, ya perbankan ataupun apa perusahaan di sektor lain gitu ya. Ya ini juga emiten-emiten atau perusahaan yang listed juga dinilai dari sisi lingkungan ya, ada laporannya. Kemudian bisnis berkelanjutan dari sisi bahasa berkelanjutan adalah bagaimana hubungan perusahaan dengan lingkungan dan penggunaan sumber daya alamnya ya, tadi jangan sampai habis, jangan sampai rusak, jangan sampai tidak bisa direproduksi ya, jangan sampai tidak bisa dipakai lagi, jangan sampai punah gitu ya, sehingga memberikan dampak negatif terhadap generasi berikutnya. Ya, kemudian bisnis yang berkelanjutan, bagaimana praktek-praktek dari satu perusahaan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Apalagi ya konteks sekarang banyak kondisi di mana demand-demand itu kan diciptakan melalui konsumerisme, melalui hawa nafsu kita yang mungkin kita belum tentu butuh ya, terutama fenomena-fenomena di negara berkembang ya. Bahasanya mungkin ya kita masih sedikit norak ya dibandingkan dengan negara-negara maju. Mungkin kita baru baru merangkak karir kita naik ya, sudah mulai apa punya penghasilan yang cukup, mungkin rumah sudah lunas ya misalnya, atau kendaraan sudah free loan ya. Nah, banyak kita mengada-adakan kebutuhan. Ini juga salah satu yang memicu ya bagaimana kondisi sekarang perusahaan juga harus memikirkan ya bagaimana mengelola ataupun memakai sumber daya alam sehingga tidak ya mengorbankan generasi berikutnya. Oke, kemudian istilah yang sering dikaitkan juga dengan permasalahan lingkungan adalah pembangunan ekonomi atau pembangunan dalam konteks kenegaraan biasanya ya seperti itu ya. Ini selalu memanfaatkan sumber daya alam yang sedemikian rupa banyak biasanya sehingga generasi sudah kita harapannya kalau pembangunannya berkelanjutan atau tadi dengan menerapkan prinsip-prinsip green ekonomi, maka ya harapannya generasi sudah kita dapat melanjutkan pembangunan yang kita jalankan sekarang ini. Sama poinnya ya, pembangunan ekonomi juga tidak boleh merusak atau mengurangi kualitas lingkungan hidup. Jadi harus ada kompensasinya gitu ya. Mungkin kita buka lahan ya untuk apa lahan hutan atau lahan konservasi kita jadikan apa lahan yang lebih produktif ya, entah di sektor misal perkebunan kelapa sawit kah atau bahkan pembukaan infrastruktur IKN kah gitu ya. Nah, ini harus ada kompensasinya ya, kompensasinya sehingga poinnya adalah tidak merusak lingkungan dan mengurangi kualitas lingkungan hidup itu sendiri. Oke. Oke, kebanyakan bisnis yang kita temukan
ya khususnya bisnis-bisnis yang mungkin skalanya SMI ya, atau UMKM, ini kebanyakan tidak memikirkan bahwa keberlangsungan masa depan akan membentur tembok yang menyempit atau akan menemukan bentuk seperti corong, ya, kecuali inovasi dan jiwa wirausaha sejati yang akan menemukan jalannya. Jadi ini ada bentuk corong dari The Natural Step yang menggambarkan bahwasanya resources atau sumber daya yang ada, khususnya sumber daya alam, itu jumlahnya akan cenderung turun trennya gitu ya, karena pemakaian kita gitu ya, diolah oleh pabrik ya, dipakai baik dalam barang jadi kah ya, atau barang setengah jadi ya, diolah ya, atau barang-barang mentahnya bahkan kita ekspor misalnya ya. Nah, trennya resources atau sumber daya alam khususnya itu ya, cenderung akan berkurang gitu, karena adanya eksploitasi, apalagi kita bahas di pertemuan pertama adanya fenomena revolusi industri di mana manufacturing sudah tambah canggih, ada otomasi, ya, ada digitalisasi, ada artificial intelligence, ada dukungan robotic system ya, sehingga dalam produksi akan lebih cepat, akan lebih efisien ya, sehingga ada dampak terhadap bahan baku tentunya akan lebih cepat juga habis. Sedangkan untuk masa recovery-nya belum ada atau belum didukung penuh oleh teknologi-teknologi tadi ya, hanya dari sisi produksinya saja, tapi untuk bagaimana mereka bisa mereproduksi ya, ini belum serius untuk dipikirkan, sehingga sumber dayanya akan turun dinilainya. Kemudian dari sisi demand ya, dari sisi permintaan kebutuhan manusia tadi, karena demandnya di-create ya, diada-adakan, yang tadinya kita tidak butuh tas kulit buaya misalkan ya, itu jadi seolah-olah butuh, atau barang-barang lainnya yang mungkin kita nggak perlu-perlu banget gitu ya, tapi diada-adakan oleh banyak produsen, sehingga demand kita menjadi tidak terbatas gitu, keinginan manusia tidak terbatas ya, kalau ekonomi konvensional mengatakan demikian ya, ekonomi dimulai dari kelangkaan ya, dan juga demand manusia tidak terbatas ya, atau hawa nafsu kita itu ya, habis beli ini pengen naik lagi, beli ini dan seterusnya ya, melalui konsumerisme terutama ya. Nah, maka ini akan terbentuk corong gitu ya, atau satu titik mereka akan ketemu antara resources dengan demand ya, atau bahkan sebaliknya, demandnya semakin tinggi tapi resourcesnya semakin turun. Nah, kita ya tidak mau akan corong ini terus terjadi, sehingga menyebabkan kelangkaan sumber daya alam ya, karena demand kita yang tidak terbatas tadi, demand manusia yang terus meningkat kebutuhan kita. Nah, melalui ya inovasi dan jiwa entrepreneurship ya, khususnya juga inovasi dalam konteks keberlanjutan, dalam konteks kerawanan lingkungan ya, ini akan ya menemukan jalannya. Artinya idealnya corongnya akan terbuka lagi dengan adanya inovasi dan jiwa entrepreneurship ya. Harapannya resourcesnya akan bisa bertambah ya, entah didaur ulang, entah dipercepat produksinya ya, entah di eh, recycle gitu ya, macam-macam ya. Nah, itu bisa trennya cenderung meningkat kembali gitu ya. Nah, sedangkan harapannya juga di sisi lain, di sisi demand, itu bagaimana kita sebagai konsumen mulai teredukasi dengan baik, mendapatkan literasi yang juga baik ya, sehingga ketika kita mungkin mencapai keadaan atau kondisi ekonomi yang baik misalkan ya, nah ini kita tidak tidak konsumerisme berlebihan ya, kita tidak mengada-adakan demand ya, bisa mengontrol spending kita dengan bijak ya, sehingga demand yang tadinya tinggi ya, hawa nafsu kita itu bisa cenderung diredam gitu ya, sehingga akan membentuk kembali corong yang ke bawah. Nah, sehingga hasilnya akan ada gap positif ya, resourcesnya tetap tersedia, kemudian demand manusia, demand masyarakat ini juga ya menjadi bisa di-maintain gitu ya. Sehingga ada spread positif di mana resources masih tersedia. Ya, ini harapannya dari prinsip pembangunan berkelanjutan dari The Natural Step. Oke, kemudian ada tanggung jawab bisnis terhadap lingkungan dari pendekatan pasar. Ya, jadi sebagaimana bisnis harus bertanggung jawab terhadap people ya, dengan CSR tadi, jadi di minggu lalu ya. Nah, kemudian ya bisnis juga harus punya responsibility, punya tanggung jawab terhadap lingkungan. Ya, ini ada pendekatan yang pertama adalah pendekatan pasar, di mana salah satu tanggung jawab bisnis terhadap lingkungan adalah berhubungan erat dengan limbah dari hasil produksi yang kita buat. Kita tahu ya bahwasanya banyak bisnis itu masih menghasilkan limbah yang cukup masif ya. Kemudian perusahaan diharapkan dapat membuat masyarakat tidak merasa terganggu dengan limbah dari produksi yang dihasilkan. Selain itu, bisnis juga dituntut untuk menyediakan tempat pembuangan limbah yang layak ya, membuang limbah pada tempat yang seharusnya, kemudian bahkan justru meminimalisir limbah perusahaan yang dapat mencemari lingkungan sekitar. Jadi kalau kita temukan di praktek di sektor realnya gitu ya, banyak perusahaan-perusahaan yang
concern karena mungkin sebagian juga sudah diwajibkan atau sudah dipantau untuk patuh terhadap kaidah ini, aturan main ini gitu ya, adalah meminimalisir limbah di mana yang tadinya mungkin kolam limbahnya ya sangat sangat luas ya, ada 10 ya, 10 kolam, 10 kotak kolam gitu ya misalkan untuk penampungan limbahnya. Ya, di mana dengan adanya dukungan inovasi dan juga riset-riset yang ada yang dilakukan oleh baik perusahaan itu sendiri ataupun ada konsultan di situ ya di dalamnya, ya maka banyak kondisi di mana limbah kolam-kolam limbah tadi semakin minimal, semakin kecil, semakin sedikit. Ya, yang artinya limbah buang satu proses manufacturing atau proses fabrikasi ini sudah mulai mengarah perusahaan-perusahaan untuk mengurangi limbah tersebut. Ya, atau limbah yang sisanya sedikit tadi pun juga seringkali dimanfaatkan kembali ya, bisa sebagai pupuk ya, pupuk ya, ataupun sebagai pakan ternak ya, ataupun manfaat-manfaat lainnya yang juga berkorelasi positif dengan manfaat ekonomis. Ya, artinya juga limbahnya bisa dijual tuh. Ya, bahkan sekarang udah sebagian udah mulai canggih bisa menghasilkan gas dan lain sebagainya sehingga bisa dimanfaatkan lebih advance lagi ya, nilai jualnya lebih tinggi lagi. Kemudian kebersihan peralatan yang dipakai dan tidak merugikan masyarakat sekitar perusahaan, mendaur ulang limbah yang tadi ya. Kemudian perdayakan masyarakat sekitar untuk mengurangi kesenjangan sosial antara perusahaan dan masyarakat gitu ya. Buatlah ya limbah tadi karena ada penghasilan ekonomisnya, pekerjakanlah masyarakat sekitar yang mungkin level edukasinya ya di bawah rata-rata, misalnya kita berdayakan ya. Atau selain kolam limbah kita juga buat tadi yang kaitannya dengan pendekatan people ya, adalah membuat kolam-kolam produktif ya, bagaimana budidaya hasil laut ya, atau budidaya eh, misalkan jamur ya, ataupun kegiatan-kegiatan positif yang bisa memberdayakan masyarakat sekitar ya. Kenapa ini disebut pendekatan pasar ya, karena ini harapannya ya dengan bisa minimalisir limbah dan sebagainya akan memberikan citra yang positif terhadap masyarakat, sehingga harapannya lagi ke depan ya akan menghasilkan brand image bagi perusahaan yang tentu ini berkorelasi dengan pendekatan pasar, yaitu adalah valuasi perusahaan akan meningkat ataupun ya konsumen semakin engage ya, semakin loyal terhadap perusahaan tersebut karena image-nya bagus, pengolahan limbahnya bagus ya. Ini disebut dengan pendekatan pasar, bagaimana bisnis bisa bertanggung jawab terhadap lingkungan yang dia punya tujuan untuk mempengaruhi ya intensi daripada konsumennya ya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oke, kemudian tanggung jawab yang kedua dari pendekatan peraturan, ya, ini sebagai konsumen, individu dapat meminta produk yang ramah lingkungan di pasar. Sebagai warga negara, individu dapat mendukung legislatif ya terkait lingkungan. Selama bisnis merespon pasar dan mematuhi peraturan ya perundang-undangan, bisnis telah bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kemudian Norman Bowie berargumen bahwa selain dari tugas untuk tidak menyebabkan kecelakaan terhadap manusia dengan prinsip keselamatan kerja dan mematuhi undang-undang, perusahaan tidak memiliki tanggung jawab lingkungan khusus. Ya, menurutnya bisnis secara sukarela bisa untuk memilih melakukan hal-hal yang baik berkenaan dengan lingkungan, akan tetapi bisnis tidak memiliki kewajiban untuk melakukannya. Ya, artinya ya perusahaan dalam tanggung jawabnya terhadap lingkungan ini memang harus diatur ya. Akibatnya kalau tidak diatur, ya sebagaimana disampaikan oleh Norman Bowie ini, ya bahwa bisnis nggak punya kepentingan untuk mereka peduli terhadap lingkungan gitu ya, kalau nggak diwajibkan. Ya, maka dari itu harus diwajibkan, harus ada aturannya. Kalau nggak ada aturan, artinya ya bisnis tidak memiliki kewajiban untuk melakukannya. Maka ya ini harus didekati dengan pendekatan peraturan, atau kalau kita lihat di piramida yang kita pelajari di bab 1, kita harus mulai dari pendekatan legal ya, pendekatan yang kastanya paling bawah ya. Prinsip dasarnya perusahaan harus comply ya, harus patuh terhadap peraturan undang-undangan, artinya mulai dari pemerintah, geraknya harus pemerintah dulu gitu ya, pendekatannya secara legal. Oke, kemudian pendekatan berikutnya adalah pendekatan keberlanjutan, di mana kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia pada dasarnya merupakan proses pertukaran sumber daya yang dimiliki oleh rumah tangga konsumen ya kita dengan rumah tangga perusahaan dan rumah tangga ya pemerintah atau government ya. Atau kalau kita belajar dalam ekonomi makro, kalau teman-teman masih ingat ya, faktor-faktor yang membentuk permintaan agregat atau membentuk PDB ya adalah bagaimana belanja rumah tangga, ada investasi pemerintah dan juga belanja pemerintah dan juga investasi perusahaan gitu ya. Ketiganya menjadi komponen penggerak
PDB yang apa namanya di dalamnya ada proses pertukaran sumber daya. Ya kalau kita lihat daripada gambarnya ini ada apa model ekonomi yang apa sederhana gitu ya. Jadi dalam konteks rumah tangga dan perusahaan kita secara sadar atau tidak sadar kita sedang bertukar sumber daya yang kita miliki ya. Kita punya keahlian, kita punya tenaga, kita kerja di satu perusahaan ya, satu perusahaan sehingga perusahaan tersebut bisa menghasilkan barang dan jasa hasil produksi. Yang barang dan jasa hasil produksi ini dijual kepada konsumen atau kepada kita-kita juga nih, kepada rumah tangga. Ya, yang rumah tangga itu akan memberikan ya apa sumber daya lainnya, yaitu ya tentunya kita akan membeli barang dan jasa hasil produksi tersebut. Ada penjualan yang didapatkan dari hasil produksi perusahaan tadi untuk dikonsumsi oleh rumah tangga ya. Kita punya tenaga, kita digaji, gaji kita juga untuk konsumsi yang uangnya masuk kepada perusahaan tadi. Ya, ada proses pertukaran sumber daya sebagaimana yang di bold warna hijau di atas ya. Sehingga ya ini bisa masuk ya kepada ranah keberlanjutan. Artinya ada simbiosis mutualisme di dalamnya ya bagaimana kalau satu proses berhenti ya tidak comply ya entah terhadap lingkungan atau tidak comply tidak patuh terhadap apa norma-norma masyarakat, tidak peduli terhadap orang di sekitar pabrik misalnya ya. Tentu kalau salah satu aktivitas ini berhenti maka akan mengganggu ya stakeholder yang lainnya, akan mengganggu prinsip keberlanjutan yang ada. Akhirnya produksi perusahaan akan berkurang atau bahkan tidak bisa sama sekali sehingga tidak bisa gaji karyawan. Itu juga apa hutang ke vendor atau supplier tidak bisa terbayarkan. Ya, hutang ke kreditur atau ke bank juga tidak bisa ya dibayar ya karena ada salah satu proses daripada proses pertukaran sumber daya yang tidak jalan sebagaimana mestinya. Oke, kemudian praktek bisnis yang berkelanjutan, poin utamanya adalah ya terdiri atas tindakan yang disengaja oleh perusahaan untuk pertama melindungi lingkungan, ya tentunya. Kedua, menyediakan untuk umur panjang sumber daya alam. Tadi kita nggak pengen habis, hutan kita inginnya diperbarui, dipertahankan. Kemudian menjaga sistem pendukung ekologi untuk generasi mendatang dan menjaga terhadap hal-hal yang bisa membahayakan atau berdampak kepada biodiversity apa di bumi gitu ya. Oke, ini juga sejalan dengan eh, pembicaraan ataupun topik-topik conference ya ataupun ada apa dialektika discussion di level-level perusahaan besar di dunia. Ini ada salah satu pemikiran daripada business leader dari grup chief eksekutifnya Unilever ini dari speech-nya di INSEAD Alumni Forum ya salah satu lembaga pendidikan yang cukup terkenal ya bahwasanya salah satu yang menjadi concern ya sekarang didukung oleh government dan NGO gitu ya ini sudah mulai mengintervensi bisnis ya dengan nilai-nilai keramahan terhadap lingkungan. Jadi memang topik keramahan lingkungan ini sudah banyak sekali dibicarakan ya baik itu di forum-forum internasional, ya nasional bahkan saat ini sudah masuk kepada kurikulum pendidikan. Ya, artinya ini akan menjadi concern, akan menjadi agenda ya baik jangka pendek, menengah dan juga jangka panjang. Termasuk di Indonesia juga sudah ada roadmap-nya, sudah ada peta jalannya bagaimana banyak sisi bisnis, lini bisnis, jenis-jenis entity yang mereka wajib ya mengimpos keberlanjutan keramahan lingkungan ini dalam aktivitas operasionalnya. Ya, kemudian kaitannya dengan lingkungan, penekanannya, sekarang juga ada istilah circular economy yang mungkin teman-teman harusnya sudah minimal sudah pernah dengar gitu ya circular economy, di mana prinsipnya circular economy ini ya dia berusaha meminimalisir apa buangan ya buangan atau limbah ya daripada eh, efek daripada produksi pabrik ataukah efek daripada konsumsi yang kita lakukan gitu ya yang mungkin dulu eranya linear ekonomi itu kita barang bekas kita ya sampahnya masih banyak gitu ya kita buang begitu saja baik dari kita sebagai konsumen ataupun pabrik menghasilkan limbah gitu ya sehingga terlihat dari gambarnya ya gambarannya adalah tong sampahnya penuh gitu ya. Kemudian masuk ke eranya recycle ekonomi juga yang sempat booming ya, recycle daur ulang gitu ya. Ini sampah-sampahnya gambarannya mulai mulai berkurang ya. Sekarang yang saat ini ada prinsip yang lebih advance lagi yaitu circular economy. Bagaimana ya kita berusaha meminimalisir lagi limbah yang ada. Maka bisa kita reuse, kita recycle, kita recovery dan kita repair bahkan minimalisir apa limbah yang dihasilkan gitu. Kalau bisa diperbaiki, kalau bisa dipakai lagi ya untuk apa namanya bahan baku yang lain gitu misalnya ya untuk produksi barang lain itu sebisa mungkin nggak masuk lagi ke tong sampah gitu ya.
Itu adalah konsepnya circular economy yang bahkan di luar negeri gitu ya, banyak jurusan baru bermunculan yang mereka khusus fokus circular economy ya. Kalau kita mungkin hanya masuk dalam satu bab gitu ya. Mereka bisa jadi satu prodi itu, satu program studi ya bahas mengenai circular economy, benar-benar mereka advance, mereka dalam di materi circular economy ini. Oke, ini ada discussion ya, kita diskusi mungkin ya kalau ada waktu nih. Ada menurut William McDonough bahwasanya regulasi lingkungan yang sifatnya kebijakannya top to down dari atas ke bawah dikatakan adalah sinyal kegagalan desain karena sebagaimana ya kalau kita di dalam mencapai tujuan kita harus dipaksa nih, ya harus dipaksa, harus dicubit dulu, harus dari atas gitu ya. Nah di sisi lain sebagai konsumen, sebagai individu, kita padahal dapat tuh minta produk yang ramah lingkungan di pasar atau sifatnya bottom up dari bawah dulu, dari grassroots, dari konsumen yang minta, yang dorong untuk perusahaan apa bisa ya untuk memproduksi produk-produk yang ramah lingkungan. Nah, bagaimana pendapat kita ya dalam rangka mendorong peningkatan kualitas ya, lingkungan hidup? Pendekatan mana yang lebih relevan? Apakah top to down dengan adanya pendekatan atau dorongan dari regulasi pemerintah, ataukah bottom up dengan dorongan dari pasar? Atau kita yang inisiatif nih, konsumen inisiatif minta nih, gitu ya. Starbucks kita kasih masukan, jangan lagi deh ya pakai sedotan plastik, jangan lagi pakai apa namanya, ya kalau dibawa pulang ya ada plastiknya gitu ya. Misal seperti itu, apakah dari knowledge konsumen itu sendiri atau sifatnya bottom up gitu kan. Nah kita diminta untuk mengidentifikasi ya, bagaimana yang bottom up ini kelebihan dan kekurangannya, begitu juga yang top to down bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Oke, mungkin itu pengantar dari saya di tatap muka virtual yang ketiga ini ya. Apabila ada yang ditanyakan atau diskusikan silakan.